Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya Anissa Amalia Salsabila hari ini ingin menjelaskan tugas akuntansi lanjutan minggu ke-14 saya. Baik, kita langsung saja mulai dari nomor P15/5. Di sebelah kanan ini ada informasi mendetail mengenai revenue, expense, serta aset perusahaan RAT untuk setiap segmen usahanya pada tanggal 31 Desember 2016. Total ada 5 segmen, yaitu food, tobacco, lumber, tekstil, furniture, dan di sini ada general corporate yang tidak termasuk sebagai segmen perusahaan. Nah, segmen lumber ini sesuai di soal belum menjadi segmen yang dilaporkan di tahun-tahun sebelumnya maupun tahun-tahun mendatang. Pertanyaan nomor 1 kita adalah diminta untuk membuat schedule yang bisa melaporkan segmen mana yang bisa dijadikan sebagai segmen yang dilaporkan menggunakan 3 jenis tes. Yang pertama, tes pertama adalah revenue test. Jadi 10% revenue ini karena yang dipakai adalah 5 segmen, yaitu berupa food, tobacco, lumber, textile, and furniture, totalnya adalah 74.000. Yang 10%-nya adalah 7.400. Nah, sehingga berikut ini adalah tabel perbandingannya. Di food itu yes, tobacco yes, textile no, lumber no, textile yes, serta furniture no. No itu nilainya itu kurang daripada test value-nya. Baik, kita langsung saja ke operating profit. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang dipakai hanya 5 segmen. Dan totalnya itu adalah 14.500, sehingga 10%-nya adalah 1.450, sehingga caranya sama. Sehingga ini diketahui bahwa food yes, tobacco yes, lumber no, tekstil yes, serta furniture yes. Selanjutnya aset test sama, 72.000 ini adalah penjumlahan dari identifiable asset, kemudian dikalikan 10% menghasilkan 7.200, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa food itu iya, tobacco iya, lumber tidak, tekstil iya, furniture tidak. Nah, lanjut nomor 2, pertanyaannya adalah segmen mana yang memenuhi setidaknya satu tes dari segmen yang dilaporkan? Jawabannya adalah food, tobacco, tekstil, and furniture segmen. Lanjut nomor 3, pertanyaan adalah, haruskah tambahan segmen yang dilaporkan itu harus kita identifikasi? Nah, di tabel sebelah kanan ini saya memisahkan sales berdasarkan yang reportable maupun all segmen. Total yang reportable itu kecuali lumber, karena tadi satu-satunya yang no, adalah 47.000, sedangkan untuk all segmen adalah 54.000. Nah, karena nilai 47.000 ini melebihi dari 75% dikali 54.000, 75% dikali 54.000 itu adalah 40.500 ya teman-teman. Jadi kan ini 47.000 itu lebih besar dari nilai 40.500 tadi, sehingga kita tidak memerlukan laporan tambahan. Lanjut nomor 4, kita diminta untuk membuat schedule untuk mendisclose data-data segmen perusahaan di laporan keuangan Red Company untuk akhir tahun 2016. Di sini karena tadi kita sudah mengetahui bahwa lumber itu tidak memenuhi ketiga tes tadi dan pelaporannya itu tidak perlu didisclose. Di schedule ini kita tidak memasukkan lumber. Jadi di sini ada food, tobacco, textile, furniture, dan langsung ke general co. Sehingga ini kita diketahui bahwa segmen revenue-nya food adalah 17.000, tobacco 17.000, tekstil 26.000, furniture 7.000, general co 7.000, sehingga totalnya yang didisclose adalah 740.000. Begitu pula juga dengan operating profit yang totalnya 14.000 dan aset yang totalnya adalah 72.000. Depreciation-nya 9.000. Next saja, di sini saya membuat tabel rekonsiliasi untuk menghitung keseluruhan consolidated untuk revenue, operating profit, hingga aset. Pada tabel ini saya memasukkan baik revenue, income, dan aset yang berasal dari general co yang tadi sebelumnya itu kita belum menghitungnya. Sehingga totalnya di sini ini revenue from general co itu kan 7.000, sehingga ditambahkan ke consolidated revenue menjadi 63.000. Begitu pula dengan operating profit yang berasal dari general co ini mengalami kerugian sehingga hasilnya sekarang 16.000, dan di sini ada aset yang begitu pula juga berasal dari general co yang
bernilai 6.000 sehingga consolidated asetnya 136.000. Nah, kita beralih ke pertanyaan terakhir adalah P15-8 tentang pelaporan interim berkenaan dengan pajak. Nah, di sini di soal dijelaskan bahwa Tor Corporation dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 20% untuk pendapatan $50.000 pertamanya. Nah, serta 34% untuk pendapatan selanjutnya yang melebihi 50.000. Nah, karena di sini itu Tor Corporation mendapatkan pendapatan sebanyak 160.000, nanti di jawaban selanjutnya dia akan mendapatkan dua tarif pajak gitu, 20% dan 34%. Nah, pendapatan akuntansi sebelum pajak triwulan untuk tahun kalender itu ada di sini. Nah, terus habis itu tidak ada perubahan dalam prinsip akuntansi, discontinued item atau item yang tidak biasa atau jarang terjadi yang diantisipasi untuk tahun ini. Namun, pendapatan sebelum pajak kuartal keempat itu diharapkan bisa mencapai $20.000 dalam bentuk dividen dari perusahaan domestik, di mana ada pengurangan penerimaan dividen sebesar 80%. Nah, yang pertama-tama kita diminta untuk menghitung estimasi annual effective tax rate untuk perusahaan Tor pada tahun 2016. Karena seperti yang di soal pendapatannya itu 160 dan itu melampaui 50.000, maka dia dikenakan 2 kali tarif pajak. Kita mulai dengan mengalih yang pertama itu yang untuk pendapatan 50.000 pertama itu kan tadi dikali 20% sehingga totalnya 10.000. Kemudian sisanya yaitu 160.000 dikurangi 50.000 itu dikali 4% ini tarif selanjutnya setelah pendapatannya itu melebihi 50.000 menghasilkan 37.400, kemudian dikurangi dengan deduction atau pengurangan pada 20.000 dividen yang diterima kita kalikan dengan 80% dan dikalikan lagi dengan 34%. Nilainya ini akan mengurangi tax yang kita hitung tadi. 5.440.000 ini akan mengurangi penambahan antara first sama remainder ini, sehingga total tax for the year adalah 41.960, sedangkan total income-nya di soal itu 160.000, sehingga efektif tax rate-nya adalah 26,225%. Nah, angka persentase itu akan kita gunakan pada penghitungan soal berikutnya. Nah, soal terakhir kita diminta untuk membuat schedule untuk menunjukkan bagaimana estimasi net income untuk setiap kuarter pada tahun 2016. Namun sebelum itu semua, kita lebih baik mencari income tax expense pada setiap kuarter ini di bawah ini. Nah, untuk kuarter pertama, kita tinggal melihat soal saja, di situ diketahui bahwa estimated pre-tax income adalah 20.000. Kemudian kita kalikan saja dengan persentase effective tax rate-nya tadi yang sudah kita cari, sehingga menghasilkan $5.245. Kemudian untuk kuarter kedua, sama caranya, kita kalikan saja, sehingga menghasilkan $13.113, namun jangan lupa untuk mengurangi income tax expense pada kuarter sebelumnya, sehingga totalnya sekarang adalah $7.868. Lanjut untuk kuarter ketiga menghasilkan 28.847 dikurangi tadi yang second quarter 13.113 menghasilkan 15.734, dan fourth quarter-nya itu 41.960 dikurangin kuarter ketiga $28.847 menghasilkan $13.113. Nah, angka-angka ini kita masukkan saja ke income tax expense di sini di kolom ketiga ini untuk mengurangi penjumlahan income year to date dengan quarterly period income, sehingga menghasilkan net income-nya sekarang adalah untuk first quarter itu 14.755, untuk second quarter $22.132, untuk third quarter itu $44.266, fourth quarter adalah $36.887. Sehingga year 2016 kita tambahkan semuanya menghasilkan $118.040. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang.